Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang gagasan pokok teks. Sebelum masuk ke dalam materi, kita akan mempelajari terlebih dahulu unsur pembangun teks. Apa yang kalian ketahui tentang teks? Ya, teks merupakan tulisan atau rangkaian kata yang berisi informasi secara tertulis dalam berbagai bentuk. Teks dibangun oleh gagasan pengarang yang berasal dari pendapat orang lain, bisa dari peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Contoh teks berupa buku, koran, selebaran, iklan, berita, dan lain sebagainya. Gagasan merupakan unsur pembangun teks yang dikembangkan dalam bagian-bagian teks. Bagian-bagian teks dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah paragraf, merupakan bagian teks yang memuat satu gagasan pokok. Paragraf sedikitnya terdiri dari 2 kalimat. Paragraf juga disebut dengan alinea. Yang kedua adalah kalimat utama, merupakan paragraf yang berisi gagasan pokok. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Untuk kalimat di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif, sedangkan untuk di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Yang ketiga adalah kalimat penjelas, berisi penjelasan rinci tentang kalimat utama. Biasanya lebih dari 1 kalimat. Perhatikan contoh berikut. Orang-orang menyebutkan buku sebagai ilmu. Berbagai macam ilmu pengetahuan ditulis dalam buku. Kita dapat memperoleh banyak pengetahuan dengan membaca buku. Pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Teks bacaan yang ibu baca ini disebut dengan paragraf dalam bentuk 1 paragraf. Dalam teks bacaan tersebut, untuk kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jadi, kalimat utamanya adalah paragraf deduktif. Sedangkan untuk kalimat kedua hingga kalimat keempat disebut dengan kalimat penjelas. Dalam kalimat kedua membahas atau pokok pembicaranya adalah ilmu pengetahuan ditulis dalam buku. Untuk kalimat ketiga, kita dapat memperoleh banyak pengetahuan dengan membaca buku. Memperoleh pengetahuan dengan membaca buku. Untuk kalimat keempat adalah pengetahuan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalimat kedua hingga kalimat keempat memberikan penjelasan untuk kalimat pertama, yaitu orang-orang menyebutkan buku sebagai sumber ilmu. Penghubung. Sebuah teks yang utuh terdiri dari beberapa paragraf yang saling berkaitan atau padu. Paragraf yang padu terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas yang memiliki hubungan satu sama lain. Kalimat-kalimat pembangun paragraf, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas, harus memiliki satu kesatuan agar gagasan yang ingin disampaikan dalam paragraf tersebut jelas. Kesatuan paragraf maupun kalimat dapat diketahui berdasarkan unsur penghubung berupa kata atau kalimat. Yang pertama adalah kata penghubung, yaitu digunakan sebagai penghubung antar kata dalam satu kalimat. Contohnya seperti sedangkan, melainkan, agar, dan karena. Untuk kalimat penghubung,
biasanya digunakan sebagai penghubung antar kalimat atau antar paragraf. Contohnya seperti setelah itu, pada saat itu, selama itu, dan oleh karena itu. Gagasan pokok sama dengan pokok pikiran atau pokok ide bacaan. Gagasan pokok tidak selalu tertulis dalam teks, bisa juga secara tersirat. Artinya, tersirat adalah pembaca harus membuat kesimpulan terlebih dahulu untuk menemukan gagasan pokok. Cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama dengan membaca intensif, memberi tanda, membuat pertanyaan, mencatat informasi penting, membuat kerangka teks. Gagasan pokok biasanya terdiri dari kalimat utama dalam paragraf. Adapun gagasan pokok biasanya disajikan dalam bentuk simpulan suatu paragraf. Cara menentukan gagasan pokok yang pertama dengan membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca dengan sungguh-sungguh untuk memahami teks hingga memperoleh informasi secara lengkap. Jadi, membaca intensif ini bisa dilakukan beberapa kali hingga si pembaca memahami isi bacaan tersebut untuk memperoleh informasi. Yang kedua adalah dengan memberikan tanda, yaitu dengan memberi tanda garis bawah seperti berikut. Contohnya seperti ini, memberi garis bawah atau memberi warna untuk dicari maknanya. Yang ketiga adalah membuat pertanyaan menggunakan kalimat tanya yaitu 5W plus 1H. What yaitu apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, dan how bagaimana untuk mengetahui isi teks. Yang keempat adalah dengan mencatat informasi penting, yaitu dengan menemukan informasi penting dalam teks untuk mendukung gagasan. Yang terakhir adalah membuat kerangka teks. Gagasan tertulis yang disusun berdasarkan informasi dari teks bacaan. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa langsung sampaikan lewat grup WA atau japri langsung. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.